Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masraka dari kelas 11 animasi kelompok 2 ingin mengidentifikasi mengenai masalah demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Salsabil dari kelas 11 animasi. Di sini kelompok 2 akan membawakan video tentang pelanggaran demokrasi. Ya, perkenalkan, nama saya Fauzi Nugroho. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan saya dari kelas 11 animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Deswita dari kelas 11 animasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran demokrasi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Salsabila dari kelas 11 animasi. Yang pertama, makna demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti pemerintah atau memerintah. Nah, jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang kedua, dengan damai dan secara melembaga menyelesaikan perselisihan. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang keempat, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang kelima, menjamin tegaknya keadilan. Masalah demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu money politik. Sepertinya money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun siapa ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian ini bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Contoh praktik politik uang. Politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang sembako, antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Contoh pelanggaran demokrasi yang terjadi di Indonesia yaitu tragedi Trisakti. Tragedi ini terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, di mana aksi tersebut para mahasiswa mengajukan demonstrasi agar Presiden Soeharto pada saat itu turun dari jabatannya. Dan peristiwa ini mengakibatkan 4 orang mahasiswa Trisakti gugur dalam demonstrasi tersebut dan puluhan lainnya luka-luka. Saya akan membahas tentang KKN dan birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi di masa Orde Baru sangat politis. Setiap PNS itu Kopri dan wadah Kopri adalah Golkar. Jadi sama saya dengan PNS itu Golkar. Ini berbahaya karena birokrasi merupakan wilayah eksekusi kebijakan. Jika birokrasi tidak netral, maka jika suatu saat partai lain yang memegang pucuk kebijakan, maka dia akan sulit dalam menjalankan kebijakannya karena birokrasi yang seharusnya menjalankan kebijakan tersebut memihak pada partai lain. Akibatnya, kebijakan tinggal kebijakan dan tidak terlaksana. Lebih parahnya, ini dapat memicu reformasi birokrasi besar-besaran setiap kali ada pergantian kepemimpinan, dan tentunya ini bukanlah hal yang baik untuk stabilitas pemerintahan. Maka harusnya birokrasi itu netral. Banyak sekali kasus KKN dalam birokrasi. Contoh kecil adalah pungli, suap, dan lain-lain. Ini menjadi bahaya laten karena menimbulkan ketidakpercayaan yang akut dari masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, berdampak pula pada iklim investasi. Investor tidak berminat untuk berinvestasi karena adanya kapitalisasi birokrasi dalam ciri-ciri hukum Anglo-Saxon. KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih, sehingga orang-orang yang kecil dan jujur akan dirugikan. Oleh karena setiap hal yang berhubungan dengan KKN harus cepat dihilangkan
dan dihapuskan dari kebiasaan masyarakat. Khususnya negara Indonesia. KKI sendiri adalah gabungan dari kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara. Korupsi ini di Indonesia bukanlah hal yang baru. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Tetapi banyak juga kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan yang telah dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terpimpin adalah pembubaran terhadap Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang merupakan hasil pemilu pada tahun 1955 oleh Presiden Soekarno. Dengan alasan dari pembubaran DPR ini adalah karena telah berani menolak RAPBN yang diajukan oleh lembaga di bawah kendali Presiden. Tak cukup sampai di situ saja. Dengan dibubarkan DPR, maka Presiden membentuk sebuah lembaga baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau disingkat dengan DPR-GR. Anggota DPR-GR dipilih secara pribadi oleh Presiden tanpa pemilihan umum, serta segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DPR-GR haruslah lulus persetujuan atau ketentuan dari Presiden. Kejadian ini tentu saja sangat bertentangan dengan dasar hukum negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden tidak berwenang dan tidak dapat membubarkan DPR. Karena pada prinsipnya kekuasaan DPR sebagai lembaga legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan Presiden sebagai lembaga eksekutif. Pada tanggal 5 Maret 1960, DPR hasil pemilu 1 tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena menolak rencana anggaran belanja negara yang diajukan oleh pemerintah. Tidak lama kemudian Presiden berhasil menyusun daftar anggota DPR. DPR yang baru dibentuk tersebut dinamakan dengan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau disebut dengan DPR-GR. Seluruh DPR-GR ditunjuk oleh Presiden mewakili golongan masing-masing. Anggota DPR-GR dilantik pada tahun 25 Juni 1960. Kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Tingkat kesejahteraan menurun serta reformasi, yang justru saat itulah dimulainya kebebasan berekspresi, berpendapat, dan lain-lain. Ini aneh mengingat sebenarnya tujuan dari politik adalah kesejahteraan. Demokrasi atau sistem politik lainnya hanyalah sebuah alat. Begitu pula dengan kebebasan dengan alam demokrasi, hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan sebagai contoh pelanggaran hak warga negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.